Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purwaningkusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kehamilan. Jadi yang pertama kita itu harus paham apa yang dimaksud dengan proses kehamilan. Pengertian dari proses kehamilan itu diawali dengan bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Proses ini dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Tapi, masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara sel sperma dan sel telur berapa lama sampai berhasil menjadi embrio. Umumnya, diperlukan waktu sekitar 45 menit hingga 12 jam bagi sperma untuk mencapai tuba Fallopi, yang merupakan tempat terjadinya pembuahan. Namun, sperma dapat bertahan di dalam tubuh perempuan itu hanya bisa mencapai sekitar 7 hari. Jadi pembuahan dapat terjadi kapan saja dalam seminggu setelah berhubungan seks, jika wanita dalam keadaan subur atau berevolusi. Bagaimana produksi sel telur dan sperma? Mari kita bahas. Kita mulai dari sel telur perempuan. Seperti yang kita tahu, sel telur ini diproduksi oleh indung telur atau ovarium. Sel telur ini akan banyak diproduksi ketika masa subur beberapa saat setelah menstruasi, antara 3 dan 30 telur mulai matang di salah satu ovarium Anda. Kemudian, telur yang paling matang akan dilepaskan. Inilah yang dikenal sebagai masa ovulasi. Setelah dilepaskan, sel telur akan menuju tuba Fallopi atau bisa disebut juga saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Umumnya memiliki rata-rata panjang sekitar 10 cm dari tuba Fallopi menuju rahim. Rata-rata, sel telur akan bertahan hidup selama 24 jam semenjak dilepaskan. Karena itulah sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi konsepsi. Kalau tidak ada sperma yang membuahi sel telur, nanti sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Kita lanjutkan perjalanan sperma. Sperma melalui ejakulasi dikeluarkan 40-1.500.000 sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai telur dalam waktu 30 menit. Sperma dapat bertahan hidup selama 48-72 jam. Jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur itu hanya berjumlah ratusan saja. Akibatnya adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, atau fertilasi. Pembelahan sel. Sekarang kita masuk ke pembelahan sel. Pembelahan sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat. Pertumbuhan dalam pars ampullaris tuba Fallopi menjadi beberapa sel, stadium morula. Morula meninggalkan tuba Fallopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilasi, stadium blastula. Kadang-kadang oleh sebab tertentu, sel telur yang telah mengalami fertilasi tetap berada di dalam tuba Fallopi, sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa ibu atau kehamilan ektopik. Kita masuk ke implantasi. Setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri. Kemudian sekarang kita langsung masuk ke perkembangan janin. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya menjadi mudika. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi, mulai terjadi pembentukan otak, sumsum tulang, dan jantung. Sekitar minggu ke-5, sudah terjadi detak jantung janin. Tali pusar terlihat setelah minggu ke-7. Mudika disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2,5 cm. Persalinan Adern terjadi pada kehamilan 40 minggu. Sekarang kita masuk ke perkembangan
janin pada kehamilan 4 minggu. Sudah mulai terlihat struktur yang membentuk muka dan leher. Terjadi perkembangan pembentukan jantung, pembuluh darah, terjadi pula pembentukan paru, lambung, dan hepar. Umumnya, tes kehamilan sudah positif. Perkembangan janin pada kehamilan 8 minggu. Ukuran mencapai seukuran buah anggur, diameter sekitar 2,5 cm. Telah terjadi pembentukan kelopak mata, telinga, kadang-kadang terlihat pangkal hidung juga. Tungkai dan lengan terjadi atau terbentuk secara lengkap. Jari-jari semakin panjang dan terpisah satu sama lain. Perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-12. Panjang janin sekitar 5 cm, mulai terlihat gerakan janin. Rahim mulai dapat diraba. Pada perabaan dinding perut dengan alat khusus sudah dapat didengar detak jantung janin. Alat kelamin pun sudah mulai terlihat jelas. Sekarang kita masuk ke perkembangan janin yang ke-16. Panjang sekitar 11-12 cm dan berat 250 gram. Rahim teraba sekitar pertengahan simfisis pusar. Mata sudah dapat berkedip dan proses pembentukan jantung dan pembuluh darah sudah sempurna. Jari-jari tangan sudah ada sidik jarinya. Perkembangan janin minggu ke-20 atau ke-20 minggu. Panjang sekitar 25 cm dan berat 450 gram. Tinggi rahim sekitar pusar. Janin sudah mengisap ibu jari, menyeringai, terasa gerakan janin. Pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi umumnya dilakukan pada kehamilan 20 minggu. Dokter akan mengamati keadaan dan lokasinya plasenta. Mengamati tingkat pertumbuhan janin dalam rahim, dapat dilihat gerakan jantung, gerakan janin. Umumnya sudah dapat dilihat jelas kelamin si janin. Perkembangan janin pada kehamilan 24 minggu. Berat janin sekitar 600 gram, memberikan respon terhadap suara, gerakan, terus lagi seringkali dapat dirasakan adanya gerakan-gerakan, dapat merasakan gerakan atau turun oleh organ telinga yang sudah terbentuk dengan baik. Kehamilan 28 minggu. Berat janin sekitar 1 kg, umumnya sudah berada pada posisinya. Kesempatan hidup cukup besar bila terpaksa harus dilahirkan sebagai bayi prematur. Waspada terhadap gejala persalinan preterm. Perkembangan pada kehamilan 32 minggu. Berat janin itu sudah mencapai 2 kg. Kulit sudah tidak terlampau keriput, oleh karena sudah mulai terjadi pembentukan lemak di bawah kulit. Tanyakan kepada dokter mengenai catatan menghitungkan gerakan janin. Terus selanjutnya persiapan laktasi. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang proses kehamilan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.